Prof, itu uang itu tidak semuanya berada di rumah dia. Jadi bukan mustahil itu adalah uang-uang juga yang berada di bank. Dan kalau ini benar-benar dilakukan terus-menerus, saya berani mengatakan Pak Prabowo tidak perlu meminjam uang ya untuk membayari hutang yang jatuh tempo tahun depan atau tahun 2026 atau 2027. Pernyataan Presiden Prabowo yang sangat keras itu adalah bahwa dia akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika katanya ya. Sekarang kan memang ada kejutan-kejutan ya, seperti contoh kayak Thomas Lembong. Saya juga nggak tahu apakah kemudian menteri yang lain yang juga mengimpor gula itu juga masuk dalam kategori menjadi tersangka gitu kan. Saya menduganya juga ada unsur politis di situ. Kenapa demikian? Karena Thomas Lembong ini kan boleh dikatakan juru bicara ataupun orang yang sangat mendukung Anies Baswedan gitu kan. Dan Anda juga tahu persis Pak Prabowo itu sama Anies itu bukan mustahil, masih ada perasaan kesal ya. Salam jumpa di dalam Ohio, obrolan heboh atau hebat orisinil. Saya Ohio Sinapoi, bersama saya di studio ini sudah ada, mungkin semua sudah pada kenal, pemirsa sudah kenal, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat datang di acara Ohio, Prof. Ya, terima kasih untuk undangannya. Saya senang sekali, sering saya melihat Prof, dan baru kali ini saya head to head sama Prof. Ya. Mungkin pemirsa sudah mengerti siapa Profesor Ikrar Nusa Bakti, saya tidak usah terlalu panjang. Pemirsa, Presiden Prabowo keras, tegas, lugas. Prof, ya. Ada kejadian yang sekarang ini yang terakhir, yang terjadi ini adalah bagaimana tampak dari gerakan dari kabinet ini langsung mengeluarkan aji-ajinya, langsung menangkap ataupun langsung misalkan kasus Thomas Lembong. Ya. Kemudian 3 hakim. Ya. Prof, apakah ini gambaran dari sebuah kerasnya pemerintahan ini, kuatnya pemerintahan, atau lugasnya pemerintahan ini? Saya belum tahu pasti soal itu ya. Tapi yang jelas memang salah satu pernyataan Presiden Prabowo yang sangat keras itu adalah bahwa dia akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika katanya ya. Walaupun itu nggak mungkin, kenapa demikian, mau pakai pesawat apa gitu kan, dan mereka juga lari ke sana mau ngapain, ke daerah dingin, mereka juga nggak kuat gitu kan. Tapi kalau dibilang bahwa mereka akan dikejar sampai ke lubang tikus, itu juga impossible ya, itu mustahil, karena lubang tikus itu terlalu kecil ya untuk bisa dilewati manusia. Nah, tapi yang jelas pada saat itu muncul, kalimat itu muncul ya, saya bertanya sama seorang teman lah dari Gerindra, ya itu kan ini aja satu pernyataan yang politis dan kemudian normatif gitu kan. Artinya ini metafor aja apa gimana? Ya, tadinya saya melihatnya seperti itu. Walaupun lagi-lagi sekarang kan memang ada kejutan-kejutan ya, seperti contoh kayak Thomas Lembong. Saya juga nggak tahu apakah kemudian menteri yang lain yang juga mengimpor gula itu juga masuk dalam kategori menjadi tersangka gitu kan. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, saya menduganya juga ada unsur politis di situ. Kenapa demikian? Karena Thomas Lembong ini kan boleh dikatakan juru bicara ataupun orang yang sangat mendukung Anies Baswedan gitu kan. Dan Anda juga tahu persis Pak Prabowo itu sama Anies itu bukan mustahil, masih ada perasaan kesal ya, khususnya pada saat waktu itu adu gagasan di dalam presidential debate pada saat itu ya. Dan walaupun memang terus terang saya juga melihat Anies Baswedan memang terlalu keterlaluan loh kalau menyatakan bahwa Pak Prabowo itu mendapatkan nilai 11 dari 100 gitu kan. Kenapa saya mengatakan ini keterlaluan? Karena biar bagaimanapun
Prabowo itu adalah orang yang cerdas ya, juga cucu dan juga anak orang-orang yang sangat cerdas ya. Dan kemudian dia juga adalah orang yang suka baca buku ya, dan berarti cerdas. Apalagi dia juga orang yang boleh dikatakan bukan cuma paham, tapi juga aktif berbahasa asing ya. Tidak cuma bahasa Inggris, mungkin bahasa lain juga ada Jerman juga saya yang dengar. dikuasai gitu kan. Prof, Ya, Prabowo ini kan punya karakter, memang beliau keras ya, tapi Hmm. kan juga beliau adalah sangat liberal ya. Ya. Apa ini bukan agenda dari Jaksa Agung itu sendiri? Artinya, apakah ini adalah portofolio Jaksa Agung untuk menampilkan, oke ini saya punya gerakan di awal, sementara ya Prabowo mungkin mau merangkul dulu. Kira-kira bagaimana, Prof? Bisa jadi. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu ya, Jaksa Agung ini kan di eranya Jokowi ini kan sangat tertahan. Bukan cuma Kejaksaan Agung, tapi juga Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya kan. Itu kan makanya kemudian ada juga orang yang menjadi komisioner KPK atau mantan komisioner KPK yang membuat pernyataan gitu kan, bahwa terlepas dari misalnya semua komisioner KPK itu memiliki suatu keberanian untuk mengambil tindakan ya, tapi kalau kemudian presidennya tidak menyatakan go ahead ya, itu berarti bisa boleh dikatakan gagal lah, atau mereka tidak berani mengambil tindakan. Artinya 5 tahun terakhir ini Jokowi tidak terlalu serius untuk menangani kasus korupsi, begitu, Prof? Sebetulnya bukan cuma 5 tahun terakhir ya. Kalau kita bicara dari zaman Pak Agus Pak Agus yang ketua KPK itu membongkar kasus Setia Novanto, itu kan udah terjadi sejak 2016 ya. Jadi itu yang kita perhatikan ya. Dan kemudian kita juga tahu ini juga lagi-lagi tergantung kepada siapa yang menjadi komandan atau ketua dari tim penyidik di KPK, gitu kan? Walaupun tidak banyak orang yang kemudian tahu mengenai hal itu. Seakan-akan KPK ini akan berjalan hebat kalau misalnya komisionernya itu memiliki keberanian. Tapi tahukah mereka bahwa yang namanya komisioner ini juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau mereka tidak memiliki tim yang akan melakukan penyidikan ataupun penyelidikan ya, ataupun tangkap tangan dan sebagainya ya. Dan sebagian besar orang-orang yang ada di dalam situ itu adalah kalau nggak orang kejaksaan, ada juga orang kepolisian. Dan sebagian besar dari mereka juga kalau mereka mau bekerja dengan tenang tidak pernah mau muncul di media massa misalnya kan. Jadi itu, lagi-lagi baik itu kejaksaan, baik itu KPK atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, kalau tidak ada kata go ahead dari presiden, ini tidak akan terjadi. Dan kita bisa lihat aja ya, apa yang terjadi dengan Airlangga Hartarto misalnya kan, yang katanya udah dapat sprindik, kemudian ada seorang politisi senior dari Gerindra juga udah sampai bawa-bawa entah sprindik asli atau tidak ya, bahwa Anda harus mundur dan harus bikin pernyataan ini melalui video dan harus disebarkan malam ini juga, dan kalau enggak nanti besok hari Selasa Anda akan dipanggil ke gedung bundar kejaksaan kan begitu ya. Dan kita juga tahu bahwa biar bagaimanapun Jaksa Agung sekarang masih adalah Jaksa Agung yang kemarin ya. Maksud saya Jaksa Agung sekarang itu adalah Jaksa Agung yang pada era terakhir Jokowi kemarin ya, dan juga memiliki seorang kakak yang kebetulan berada di sekarang jadi partai yang tidak ada di pemerintahan begitu kan. Oke, Prof. Antara gerak cepat dan ini adalah sebuah visi misi presiden terkait dengan masalah korupsi. Mana yang lebih tampil dalam pandangan politik Pak Prof ini? Saya terus terang mendukung gerakan dari apa yang dilakukan oleh kejaksaan tersebut ya. Bahkan Kejaksaan Agung ya melalui juru bicaranya itu sudah melakukan suatu komunikasi ya melalui sebuah podcast ya, yang kebetulan saya tonton ya, bagaimana juru bicara Kejaksaan Agung mengatakan bahwa
kita sedang melakukan ini dan akan melakukan itu dan sebagainya ya. Makanya saya beberapa hari yang lalu ya, ketika mendengar soal ada mantan anggota Mahkamah Agung ya, atau petinggi Mahkamah Agung ya, saya lupa namanya Zakhrov atau nggak salah, yang adalah Sekjen PSSI kalau nggak salah ya. Itu kemudian ditangkap di Bali dan kemudian rumahnya digeledah ya. Dan Anda tahu bahwa penggeledahan rumah ini kemudian menjadi suatu bukan cuma viral, tapi menjadi suatu bukan perdebatan ya, tapi percakapan di antara orang-orang Indonesia ya, khususnya mereka yang tidak pernah melihat uang di atas 10.000 gitu, atau mungkin ratusan ribu, dan mereka bicara tentang impian mereka kan. Saya beri contoh misalnya, kalau kamu punya duit 1 triliun, kira-kira kamu mau beli apa kan? Kalau dulu kan kalau Anda misalnya punya uang 1 miliar atau menang lotre ya. Kalau iya, menang lotre. itu kan sampai ada yang bilang saya akan misalnya mengirim 28.000 orang untuk umroh gitu kan. Tapi itu pun juga masih sisa. Ada yang bilang bahwa ini bisa untuk hidup kita sampai 400 tahun gitu kan. Bahkan saya pribadi mengatakan pada istri saya dan juga keluarga saya, itu kalau Bapak punya duit segitu ya, itu pasti Bapak tuh bisa hidup mungkin lebih dari 40 kali hidup mati gitu kan. Kenapa demikian? Kalau uang segitu saya taruh aja di pasar saham, Anda bisa bayangkan ya, itu satu hari saya udah dapat profit berapa gitu kan. Jadi ini contoh aja kalau kita pinter lah mengelola uang lah gitu kan. Walaupun saham kita juga lagi anjlok ya, ini juga aneh nih, setelah Prabowo dan Gibran dilantik jadi presiden dan wakil presiden, itu sehari kemudian itu saham tidak meroket tajam, meroket tinggi ya, tapi ya segitu-segitu, dan sekarang malah turun sampai hari ini juga ya. Itu yang kemudian saya terheran-heran. Biasanya kan kalau ada presiden baru langsung ada sentimen bagus ya. Sentimen positif, bagus, naik begitu kan. Walaupun terus terang ya, sentimen terhadap Prabowo Gibran itu nggak jelek sebetulnya, maksud saya. Dari hasil misalnya apa namanya itu ada kontroversi lah. Ya, akseptabilitas dari publik ya, itu kan 85, sekian ya. Itu tuh yang buat saya ini tertinggi, malah jauh lebih tinggi dibandingkan waktu Jokowi menjadi presiden pada 2014 ya. Atau mungkin juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketika SBY menjadi presiden gitu kan. Jadi apa yang saya katakan itu hasil survei baik yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia ataupun yang dilakukan oleh Litbang Kompas itu hampir sama itu. Walaupun beda-beda dikit ya, tapi angkanya itu sangat tinggi, bukan cukup tinggi, sangat tinggi. Ini yang tapi kenapa di mata pelaku ekonomi ya di Indonesia maupun di luar negeri kok masih tetap wait and see gitu kan. Dan saya lihat ya, misalnya harga saham itu kadang-kadang ya, misalnya saham-saham lain ya, kayak Nasdaq atau S&P 500 atau apalah ya, itu hijau tapi kok cuma IHSG aja yang anjlok. Tadi pagi saya lihat saham di kita juga anjlok banget bukan, malah turun cuma 7.500 sekian, padahal tadinya itu kan 7.700, sempat sampai hampir 7.800. Ini yang kemudian jadi pertanyaan saya. Ada apa ini gitu kan? Kenapa kemudian rupiah juga melemah terhadap US dollar, harga saham juga kemudian benar-benar anjlok ya, walaupun kita juga perhatikan bahwa Pak Prabowo ini di mata survei, lagi-lagi survei politik, itu sebetulnya juga angkanya atau penerimaan masyarakat itu cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Prof, kasus 3 hakim yang kemudian didapatkan uang yang hampir 1 triliun di rumah satu pelaku hakim itu, apakah ini gambaran betapa parahnya korupsi ini? Bayangkan satu orang bisa mengumpulkan hampir 1 T. Kalau ada 100 pejabat mengumpulkan angka yang sama, dan mungkin bisa saja metode itu terjadi. Apa sebegini parah ini? Jadi saya terus terang cukup kaget ya,
karena uang yang saya sampai semalam atau 2 malam yang lalu saya Membayang-bayangkan. bukan membayang, saya bicara sama istri saya, mana saya, dan juga sama pembantu saya. Bapak tuh nggak usahlah 1 kontainer segitu atau berapa puluh kontainer. Bapak tuh dikasih 1 gepok aja itu ya, uang apa namanya itu Singapura dollar yang 1000 itu udah alhamdulillah banget. Kenapa? Karena itu nilainya berarti 1,2 miliar. Yes, betul. Betul nggak? Betul. Ya. Itu kalau saya bilang kalau saya dapat uang segitu, itu udah selesai deh tuh. Sebagian saya tabung untuk anak-anak bayar kuliah, anak bayar sekolah anak, sebagian saya taruh aja di saham gitu kan. Tapi Anda bisa bayangkan, itu bukan cuma yang Singapore dollar ya. US dollarnya itu juga bergepok-gepok ya. Walaupun ya, saya juga bertanya sama kebetulan teman di Lemhanas juga ada orang yang juga tahulah soal misalnya penanganan kasus korupsi, dan beliau mengatakan itu, Prof, itu uang itu tidak semuanya berada di rumah dia. Jadi bukan mustahil itu adalah uang-uang juga yang berada di bank. Ya, mungkin yang untuk mata uang asing mungkin itu memang ada di situ. Ya. Tapi kalau yang dalam bentuk rupiah itu bukan mustahil, itu adalah uang yang ada dalam simpanan dia yang kemudian diminta dari bank untuk di withdraw gitu ya, diambil untuk kemudian dihitung juga. Nah, bahayanya Bung, nih saya ngomong bahayanya. Kalau kemudian bank-bank itu harus mengeluarkan uang yang ikatan-ikatan itu ya, dalam bentuk 100.000 rupiah itu dari berbagai bank, karena nilainya itu adalah ratusan miliar, Anda bisa bayangkan kalau itu kemudian menimbulkan kepanikan di antara masyarakat karena dia tidak bisa mengambil uang dari bank. Gitu. Jadi saya juga baru sadar, ini baru tadi sebelum saya ke sini, ke acara ini. Jadi, oh gitu ya Pak ya? Iya. Jadi itu tidak semua ada di rumah dia. Bisa aja itu berasal dari yang harus diambil dulu dari bank dan kemudian dinilai. Dan itu juga tidak semuanya adalah milik dari sang hakim tersebut ya. Itu bisa aja karena dia adalah seorang broker, itu memang adalah uang-uang yang juga belum dia transfer atau dibagi-bagikan kepada orang-orang yang seharusnya menerima. Tapi pernyataan Anda itu benar ya. Kalau itu dari 1 orang di Mahkamah Agung aja nilainya seperti itu, can you imagine ya? Kalau kemudian yang melakukan hal semacam itu banyak ya. Taruhlah 10 ya. Anda bisa bayangkan kalau 10 ya dengan nilai yang kita tahu kemarin itu kan ada 920 miliar ya. Mendekati 1 triliun ya. Anda bisa bayangkan kalau kemudian itu ada 10 pelaku, berapa triliun itu yang kemudian berada di rumah-rumah masing-masing orang dari Mahkamah Agung itu ya. Belum lagi, dan itu cuma Anda lihat ya bahwa itu kan ada kasus yang katanya dia 10 tahun menjabat gitu. Walaupun saya juga berani mengatakan bahwa sebagian dari itu kan juga adalah kasus Surabaya. Ya, kasus bagaimana seorang, saya nggak tahu kalau nggak salah anggota, janjian teman Anda dulu anggota DPR juga itu yang anaknya kemudian terlibat dalam kasus pembunuhan itu kan, yang kemudian divonis bebas gitu kan. Divonis bebas. PKB mungkin. Saya nggak tahu partainya, tapi yang jelas kalau nggak salah anak itu adalah anak dari anggota DPR, entah DPR atau DPRD ya, DPR kalau nggak salah ya. Nah kalau kemudian dia mengeluarkan uang sampai ratusan miliar, can you imagine gitu ya, itu berapa hakim yang dapat ya. Dan Anda tahu kan kemarin kan Kejaksaan Agung juga menangkap ya kan para hakim yang memutus kasus itu bahwa si pelaku itu bebas gitu kan. Pandangan Prof, ini parah apa kritis? Indonesia ini terkait kalau dengan buat korupsi. saya, kalau lihat dari gambaran ini. Oh, buat saya sangat kritis ya. Kritis ini. Kritis ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya,
hanya berapa minggu atau berapa hari sebelumnya, tidak sedikit hakim atau paguyuban hakim itu menuntut Ya, betul. kepada pemerintah ya agar hakim-hakim ini diperhatikan, baik itu gaji maupun tunjangannya ya. Kenapa demikian? Karena mereka itu memberikan suatu data bahwa dalam sekian tahun, itu kalau nggak salah lebih dari 10 tahun ya, tidak ada kenaikan baik itu gaji, upah ataupun honorarium atau tunjangan ya. Apa artinya itu? Saya melihat jangan-jangan pemerintah tuh tahu seakan-akan semua hakim itu korup, gitu kan? Dan kalau memang itu terjadi, berarti pemerintah itu membiarkan korupsi itu terjadi dan dilakukan oleh para hakim-hakim yang ada. Walaupun saya termasuk orang yang tidak membuat pernyataan seperti itu bahwa saya yakin. Jadi kalau Anda perhatikan ya, itu kan isunya itu kan jadi menjadi guyonan masyarakat. Maksud saya, itu kalau hakim kemarin yang minta naik gaji dan naik honor itu pasti itu hakim-hakim yang masih pangkatnya rendah gitu. Ya. Dan kemudian mereka mungkin bukan di kota-kota besar ya, makanya jadi itu ada kelasnya. Jadi mereka mengatakan hakim itu rupanya ada kelasnya. Kastanya, ada kasta. Betul, ada kastanya lah. Apa nih kasta sudra ataupun kasta yang tertinggi. Brahma. Gitu. Bukan Brahmana. Kalau Brahmana itu hakim masa kemudian Brahmana masih korupsi itu nggak benar. Tapi mungkin pada tingkat satria lah ya. Jadi itu yang kemudian saya terbelalak terus terang aja, kaget aja. Buset, banyak banget, dan itu bukan satu kontainer loh itu yang saya lihat itu. Dan itu satu kontainer itu bukan semuanya misalnya mata uang rupiah ya, tapi mata uang asing juga banyak banget. Makanya itu saya bilang, coba gue kalau dikasih duit segitu aja tuh, waduh, buat saya tuh lebih dari cukup ya untuk bisa menghidupi saya ke depan ya, tanpa harus melakukan korupsi kan. Tapi ini benar-benar banyak. Dan tadi yang saya katakan benar-benar banyak dan kemudian belum tahu apakah ini sudah selesai dibagi-bagikan atau belum. Karena biar bagaimanapun dia ini kan cuma broker, gitu ya. Tapi dalam sistem dia. Iya. Dan kemudian yang aneh juga buat saya itu adalah ketika berita kemarin ya, saya lihatlah di WA Group tuh, Tom Lembong, ini serius nih Tom Lembong pakai baju orange gitu kan. Bukan orange tapi warnanya merah muda kalau nggak salah ya. Mungkin antara KPK dengan kejaksaan agak beda bajunya. Tapi kemudian saya cuma langsung berpikir aja, kenapa cuma Tom Lembong gitu ya? Kenapa kok ada beberapa menteri yang masuk dalam list yang melakukan korupsi terkait BTS ya? Itu kok masih diangkat jadi menteri gitu kan? Atau kemudian yang jelas-jelas dulu diributkan sebagai orang yang istilahnya itu kena surat perintah penyidikan ya, itu juga masih diangkat jadi menteri. Atau kemudian juga menteri yang dikatakan misalnya juga korupsi yang terkait dengan SIUPP ya, surat izin usaha pertambangan gitu ya, itu kok juga masih bisa jadi menteri. Itu yang kemudian saya bilang it is not fair gitu. Maksud saya kalau memang harus fair, semua aja yang ada di dalam kabinet Prabowo ya, baik itu menteri baru atau menteri lama, kalau memang terindikasi korupsi, ya suruh kejaksaan melakukan penyidikan begitu loh. Jangan kemudian Tom Lembong yang tiba-tiba muncul kan, gara-gara dia berapa tuh kalau nggak salah menyuruh impor gula ya. Kalau nggak salah berapa tuh nilainya tuh? Nggak terlalu gede-gede amat sih kalau saya lihat ya. Dan Anda juga tahu ya, biar bagaimanapun yang namanya gula tuh produksi dalam negeri kan juga masih sangat terbatas. Dan bahkan juga kadang-kadang pabrik-pabrik itu mempermainkan impor gula itu, ada yang gula refinasi gitu ya, gula yang bukan untuk konsumsi minuman, yang harusnya buat makanan, tiba-tiba diolah dia jadi
jadi gula yang bisa Iya. diperdagangkan secara bebas itu. Prof, antara tebang pilih tebang sama cari muka mana ini yang terjadi? Aduh, saya biarlah masyarakat yang akan menilai ya. Ya, tapi paling tidak kan kita punya pandangan politik. Kalau saya pribadi ya, Ya. tadi saya katakan saya senang dan mendukung proses-proses penangkapan orang-orang yang diduga melakukan korupsi. Yes. Tapi ya supaya saya juga bersifat fair, Ya. jangan cuma orang-orang itu dong, gitu kan? Jangan juga kejaksaan hanya kemudian menangkapi hakim. Bagaimana jaksa juga yang harusnya juga menangkapi jaksa dong, gitu kan? Karena biar bagaimanapun kan dalam kasus, Anda tahu kan kasus Jaksa Pinangki dulu kan? Ya. Itu kok berhenti begitu aja, ya, walaupun dia udah sempat masuk penjara gitu. Tapi kemudian bagaimana yang tadi saya katakan itu, dia pasti nggak sendirian. Jadi kalau dia bernyanyi kan, bagaimana nih ya? Itu kan harusnya nanti semuanya dihabisi itu, baik yang ada di kehakiman, kejaksaan atau bahkan di kepolisian begitu kan? Supaya apa? Supaya kita memang sebaiknya lebih baik ya menangkap orang walaupun itu udah amat ahli, misalnya hakim agung atau jaksa yang boleh dikatakan sangat senior, itu kalau itu dihabisi, saya yakin yang di bawah ini udah siap untuk mengambil alih posisi-posisi mereka. Dan saya yakin juga kalau memang nanti mereka mendapatkan satu tunjangan yang cukup ya, saya pikir itu kegilaan mereka untuk kemudian melakukan korupsi bisa berkurang. Ini yang saya juga heran ya. Ngapain orang kok sampai korupsi 1T gitu ya? Iya. Maksud saya untuk apa gitu kan? Sementara Anda tahu kan Bisa beli kapling di surga. Anda tahu Tuhan itu nggak bisa disogok dengan beli kapling di surga atau apa ya. Tapi kita melihat bahwa untuk apa sih gitu kan? Iya. Dan Anda juga tahu apakah ini kemudian diberikan kepada anak atau cucunya, dan Anda juga tahu ya, kita sebagai seorang Muslim tuh melihat ya, kalau ada uang pembagian seperti itu, pasti anak kita, cucu kita tuh pasti karena dia makan uang haram, dalam konsepsi agama ya, itu juga anaknya akan tidak nyaman hidupnya. Prof, melihat kejadian Tom Lembong dan 3 hakim yang ditangkap atau yang diperkarakan oleh kejaksaan ini, ditambah dengan pernyataan Prabowo pada saat memberikan amanat pertamanya kepada para menteri, jangan korupsi dari APBN. Ini adalah pesan apa ancaman dari presiden kita? Ya kalau buat saya awalnya memang pesan ya, tapi buat saya ini juga ancaman. Ini harus istilahnya tuh diterapkan sebagai suatu ancaman. Ya, kalau kamu melanggar apa yang saya ingatkan, kamu nggak ada ceritanya tuh masuk penjara ya. Dan kalau itu benar-benar dilakukan, saya rasa tidak ada lagi yang disebut dengan Anda memainkan hukum untuk kepentingan politik ya. Anda tahu maksud saya kan? Ya saya beri contoh misalnya, Anda sebagai seorang politisi ngerti lah ya. Misalnya karena Anda politisi misalnya, wah Anda pasti pemain juga ya. Dan akhirnya saya bilang, awas loh ya. Ya, Bung, ini Anda tuh rahasia Anda tuh ada di tangan saya loh. Saya punya data intelligence dari berbagai sumber loh. Anda kalau macam-macam tidak menuruti kemauan politik saya, masuklah Anda ke dalam penjara. Artinya serius ini, Presiden Prabowo ini serius. Kalau buat saya mudah-mudahan serius, tapi buat saya akan lebih serius lagi kalau kemudian dia bukan melakukan suatu tebang pilih. Ya, itu benar-benar harus diterapkan kepada siapapun dia. Apakah juga orang-orang yang berasal dari partainya atau yang sekarang menjadi menteri ya, yang baru diangkat gitu kan. Walaupun lagi-lagi ya, walaupun memang tidak semua menteri-menteri baru yang terlibat atau diduga terlibat atau masuk namanya dalam list-list BTS itu atau yang kasus yang lain itu kemudian
masih menyimpan uang hasil korupsi mereka. Maksud saya ada juga yang sudah dikembalikan ya, baik itu melalui pengacara ataupun mengembalikan secara pribadi ke kejaksaan ataupun ke KPK begitu. Artinya apa? Gini, Prof. Jika nanti teori kita ini jalan, bahwasanya presiden ini melaksanakan apa yang dia ungkap ini untuk memberantas korupsi, dan banyak dari anggota kabinetnya nanti yang kena, apa ini tidak menurunkan ratingnya beliau ini? Oh enggak, kalau buat saya justru ini akan membuat rating dia itu meroket. Mungkin sampai ke bulan atau bahkan mungkin ke planet Mars. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka-mereka yang ditangkap itu bukan dari atau bukan orang-orang yang berada menjadi anak buah dia, maksud saya ya. Baik khususnya ketika dia menjadi presiden ya. Karena ini kan pelakunya masih berasal dari pemerintahan masa lalu. Kan gitu ya. Dan itu karena itu buat saya katakan ini bersih. Dan kalau ini benar-benar dilakukan terus-menerus, saya berani mengatakan Pak Prabowo tidak perlu meminjam uang ya untuk membayari hutang yang jatuh tempo tahun depan atau tahun 2026 atau 2027 ya. Kenapa demikian? Karena bukan mustahil kalau ini kemudian terus-menerus dilakukan dan jumlahnya kalau tadi satu orang 1 triliun, misalnya ternyata ada banyak, itu paling tidak sekian persen dari pembayaran hutang yang bernilai 800 triliun tahun depan, itu bisa dibayarkan dengan uang-uang yang dari penemuan kejaksaan itu. Dan dengan demikian saya juga harus mengatakan ya, karena belum ada aturannya mengenai uang ini akan diambil oleh negara atau enggak, ini juga bisa mempercepat apa yang disebut dengan bagaimana DPR sampai sekarang masih belum menyelesaikan undang-undang mengenai perampasan aset gitu. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, kalau perlu dalam 1 minggu ke depan ya, itu DPR ya, khususnya Komisi 3 atau komisi campuran ya, itu harus menyelesaikan undang-undang perampasan aset ya. Karena hanya dengan demikian lagi-lagi kepercayaan publik kepada Prabowo ini akan meningkat. Dan kalau ini meningkat juga ya, bukan cuma publik loh ya, tapi kepercayaan dari pelaku pasar, kepercayaan dari investor asing ya, kepercayaan dari lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan finance dan investasi ya, ini tentunya akan tinggi dan ini akan memudahkan rencana-rencana atau program-program ekonomi Prabowo ke depan. Prof, dengan komposisi yang kabinet gemoy ini kabinet gemoy lah ya kita katakan, apa ini efisien nanti? Artinya apakah ini yang sudah merupakan bagian daripada desain daripada pemerintahan yang sesungguhnya, bahwasanya banyak unit departemen yang dicipta untuk lebih fokus terhadap masalah yang spesifik? Ya, ini memang debatable ya. Saya juga berdebat dengan teman-teman juga ya mengenai hal ini. Kalau saya pribadi sebagai seorang yang belajar tentang ilmu politik ya, dan juga saya mempelajari juga kabinet dari kabinet presidensil awal dari Soekarno, kemudian ke Hatta, Syahrir, kemudian kabinet juga di dalam misalnya demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal gitu ya, atau demokrasi parlementer, sampai sekarang di situ menunjukkan betapa kalau kita bicara mengenai zakon kabinet, itu udah pasti anggota menterinya aja, anggota kabinetnya itu udah pasti orang-orang profesional. Ya. Artinya gambarnya sedikit apa besar? Sedikit lah. Makanya kemudian waktu misalnya Prabowo mau membangun kabinet itu kan tidak sedikit orang yang mengatakan saya lebih setuju kalau misalnya Presiden Prabowo hanya mengangkat 27 menteri dari 34 menteri yang memang sudah ada di dalam undang-undang sejak era Pak SBY sampai akhir masa jabatan Jokowi. Tadinya juga saya berpikir paling nanti naik jadi 40 gitu kan. Atau paling tinggi mungkin 44, tapi ini enggak ya. 48 atau 49 kementerian.
sampai sekarang, makanya Anda tahu ya, masih ada menteri-menteri yang nggak punya kantor. Bu Sri Mulyani aja sambil senyum-senyum mengatakan bahwa tugas dia sekarang adalah mencari gedung-gedung yang bisa digunakan untuk kantor-kantor menteri. Bahkan ya, itu sampai ke kantor-kantor misalnya BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, karena orang-orang kalau masuk ke BRIN itu seakan-akan ini kan gedung kosong banget. Padahal memang kenapa gedung itu kosong? Karena memang waktu itu masih diberlakukan apa yang disebut dengan apa namanya work from anywhere atau work from home sebagai akibat dari COVID-19 kemarin ya. Dan ini juga kita juga tahu tidak semua peneliti di BRIN itu datang. Kalau peneliti itu datang, nggak ada tempat juga di gedung itu. Karena memang jumlah peneliti dengan jumlah ruangan yang ada itu juga tidak sesuai gitu kan. Prof, jadi kalau lihat gambaran yang sesungguhnya dari kabinet ini sebenarnya promising kabinet apa promoting kabinet ini? Kalau buat saya ini masih tetap bukan zakon kabinet ya. Ini masih promoting kabinet ini. Bukan, juga itu ini kabinet bagi-bagi kursi lah gitu kan. Dan saya juga nggak tahu apakah dalam hitung-hitungan Presiden Prabowo ini semua kekuatan politik yang mendukung dia, ya khususnya pada pemilu Presiden 2024 itu sudah mendapatkan kursi. Ya, saya beri contoh misalnya ya, PKS tuh sampai sekarang dia nggak dapat kursi, cuma ada 1 kursi kalangan apa itu intelektual ya, kemudian di endorse sama PKS. Nasdem itu juga menyatakan saya berada di pemerintahan tapi saya nggak mau posisi di kabinet gitu kan. Ini kan nyata ya. Jadi bahkan PDIP sendiri kan sampai detik ini juga tidak mau menjadi bagian dari pemerintah ya, walaupun PDIP menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tapi bukan berarti bahwa dia masuk ke dalam pemerintahan atau menjadi anggota kabinet gitu kan. Jadi apa namanya itu, dan Anda juga lihat ya, kalau dilihat dari komposisi menteri itu masih banyak berasal dari partai politik ya, baru kemudian berasal dari apa namanya itu kalangan cendekiawan juga sedikit, kalangan pengusaha dikit, TNI Polri juga nggak banyak ya gitu ya. Jadi profesional juga nggak terlalu banyak. Jadi apa yang ingin saya katakan itu masih banyak yang berasal dari partai politik, dan yang berasal dari partai politik itu tidak seluruhnya masuk ke dalam kategori profesional, zakon atau ahli atau profesional. Atau memang baiknya para menteri ini harusnya politisi semua, Prof. Artinya ini kan tugas politik sebenarnya dari sebuah terjemahan tugas negaranya presiden ini. Artinya ya profesionalnya ada di tingkat dirjen, di tingkat misalkan direktur lah apa gimana. Ini kalau kita menggunakan sistem parlementer, ya, memang semua anggota kabinet harus politisi, ya. Kenapa? Karena hanyalah anggota parlemen yang kemudian juga bisa menjadi anggota kabinet. Itu sistem parlementer. Dan kalau kita mengikuti juga sistem presidensial di Amerika Serikat, itu kan tidak ada misalnya orang non partai menjadi anggota kabinet, gitu kan? Yang ada adalah kalau misalnya saya dari Partai Demokrat dan Demokrat tidak memiliki orang yang ahli dalam bidang pertahanan, bisa aja minjem 1 orang dari Partai Republik untuk menduduki posisi itu, ya. Tapi lagi-lagi boleh dikatakan mereka adalah boleh dikatakan anggota dari partai, ya, itu, ya. Dan kita juga lihat dalam sejarah Indonesia ya, yang tadi saya katakan, walaupun disebut zakon kabinet pada era misalnya Soekarno, Masumi ya, Masumi itu dari Nasir, Sukiman, Wilopo, itu kan semuanya juga anggota partai, tapi dipilih bukan atas dasar partai, tapi dipilih atas dasar keahlian. Gitu ya. Nah, itu kan yang mulai agak berubah kan ketika Bung Karno meminta Juanda membentuk kabinet ya, atau yang disebut dengan zakon kabinet itu. Karena Bung Karno kelihatannya waktu itu nggak suka dengan partai politik, makanya sebagian besar itu berasal dari non-partai gitu, atau mungkin seluruhnya non-partai ya. Ada yang berasal dari golongan fungsional yang kemudian menjadi
golongan karya gitu kan, ada yang berasal dari golongan karya ABRI, macam-macam lah, atau kemudian intelektual. Zaman Pak Harto juga begitu ya, artinya itu tidak semuanya partai politik, maksud saya berasal dari Golkar, tapi bisa juga dari birokrasi dan juga dari ABRI pada saat itu. Ya. Jika Prof diberikan diberikan pertanyaan dalam ukuran waktu ya, sampai berapa lama kita bisa mengukur bahwasanya kabinet yang ada sekarang ini nanti bakal promising lah daripada hanya sekedar membagi-bagi. Artinya sampai kapan? 100 hari kah? 200 hari kah? Apa? Ya kalau buat saya itu 6 bulan itu udah paling lama lah. Untuk mengukur. Untuk mengukur ya. Kenapa saya katakan 6 bulan? Karena kalau 100 hari ya atau 3 bulan itu kayaknya terlalu cepat. Walaupun 100 hari itu bisa menjadi satu tonggak ya untuk mengukur apakah anggota-anggota kabinet itu benar-benar capable atau enggak. Jadi gini loh Bung, jadi seorang anggota kabinet itu kan dia harus tahu apa yang ada di pikiran presiden. Ya. Satu. Kedua, dia juga harus mampu mengejawantahkan visi presiden ke dalam satu kebijakan. Ya, kebijakan pada tingkatan kementerian tentunya. Kemudian dia harus mendelegasikan kebijakan ini atau mewujudkan kebijakan ini di dalam suatu rencana kerja yang boleh dikatakan terukur. Ya. Jadi dalam hal ini yang ingin saya katakan di sini ya, ini ada menteri, kemudian dia panggil itu orang-orang yang menjadi dirjen juga masuk, kemudian orang-orang yang eselon 1, eselon 2 ya. Kemudian eselon 2 juga panggil yang eselon 3 dan sebagainya. Dan kalau dia bisa kemudian mewujudkan visi dan pikiran presiden itu ke dalam satu kebijakan yang benar, barulah ini bisa berjalan. Dan Anda juga tahu ya, tadi kita bicara banyak sekali kementerian yang dipecah. Ya, betul. Ya, yang tadi misalnya hukum dan HAM, sekarang ada hukum, kemudian ada HAM, imigrasi lagi sendiri. Imigrasi masuk situ, pemasyarakatan juga ada di situ ya, dan kemudian dengan macam-macam lah ya. Ya banyak orang bilang, ya itu kalau itu udah terbagi habis itu kan enak tuh. Cuma pertanyaan saya mau nanya sama Anda sebagai seorang politisi ya. Kalau saya nanya, apa definisi HAM menurut Anda? Apakah kemudian Anda bisa menjelaskan atau mendefinisikan HAM seperti yang dibayangkan oleh banyak orang? Karena HAM itu kan bukan cuma misalnya bicara social and economic right, bukan cuma civil and political right ya, bukan juga yang lain-lain lah. Bukan cuma misalnya Anda tahu tentang definisi HAM, Anda mengakui ada definisi itu, Anda mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, dan Anda bagaimana juga melindungi masyarakat dari misalnya ancaman penggunaan kekerasan oleh negara ataupun aparat ya. Bukan cuma itu ya. Anda lihat ya, dia baik di Amerika atau di negara barat ya, atau Anda lihat aja lah Prancis ya. Itu kan itu kan dia bilang kalau dalam revolusi Prancis itu kan liberté, fraternité, égalité ya. Jadi kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Itulah HAM menurut revolusi Prancis ya. Menurut Amerika kan Anda tahu ya, itu adalah tiga hal yang tidak boleh dilanggar ya, yaitu life, liberty, and pursuit of happiness. Kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Inilah HAM. Kemudian kan muncullah kemudian nih HAM dalam bidang politik, HAM dalam bidang ekonomi, HAM dalam bidang sosial budaya. Sekarang karena ada Menteri HAM, apakah kemudian Menteri HAM juga misalnya juga membawahi misalnya hak orang Indonesia untuk makan, ya, hak orang Indonesia untuk bebas,
hak orang Indonesia untuk bekerja dan mendapatkan income, misalnya kan. Hak orang Indonesia misalnya untuk mendapatkan perumahan atau sandang pangan papan yang layak misalnya. Kalau semuanya itu masuk ke dalam suatu apa namanya itu bagian Definisi HAM. definisi HAM, itu semuanya dipegang sama Menteri HAM dong. Apa termasuk pernyataan Menteri HAM sendiri itu adalah HAM yang harus diakui? Ya itu yang makanya si Natalius Pigai itu kan lucu begitu dia lihat, oh rupanya anggaran Kementerian HAM ini cuma berapa ratus atau puluh ya? Mungkin puluhan miliar. Puluhan miliar ya. Dia bilang kecil sekali. Saya maunya kalau bisa 20 triliun. Karena di bayangan dia pikir tugas dari Menteri HAM itu adalah membangun universitas tentang hak asasi manusia, dan ini adalah universitas pertama yang ada di dunia. Gitu kan. Ya itulah ya. Jadi itu menunjukkan betapa lagi-lagi pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi itu berbeda-beda, Bung. Prof, ini bukan mengecilkan para anggota kabinet yang sudah terpilih sekarang ya. Tapi menurut Prof ini, kita itu butuh menteri yang cerdas kah? Atau yang profesional kah? Atau yang punya hati? Ini gimana ini, Prof? Ya, antara cerdas sama profesional ini sebenarnya dua hal berbeda, Prof. Jadi begini ya, Anda misalnya sebagai seorang pengambil keputusan itu tidak perlu cerdas. Ya, Anda kan bisa punya staf ahli, ya. Tapi yang jelas itu tadi, Anda punya hati nggak? Bahwa misalnya seperti kata Pak Prabowo ya, bahwa kekuasaan itu untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Bung Hatta sendiri kan mengatakan bahwa seorang menteri itu bukan pemilik departemen atau bukan ketua departemen atau sekarang namanya kementerian. Tapi dia cuma orang yang ditinggikan setingkat dibanding dengan anggota yang ada atau orang-orang yang bekerja di departemen atau kementerian itu, yang kemudian bisa meramu atau kemudian bersinergi untuk bisa menjadikan apa yang direncanakan menjadi sebuah kenyataan, lagi-lagi untuk rakyat. Itu aja. Jadi itu yang saya pikir sangat penting untuk dilakukan ya. Dan ya, tapi juga yang lagi-lagi penting, dia juga harus tahu batasan-batasan mana yang menjadi tupoksi dia dan mana tupoksi yang lain. Kenapa demikian? Tadi saya katakan misalnya Kementerian Hukum, kan macam-macam itu sekarang ya. Apakah kemudian mereka juga bisa melakukan diskresi ya? Anda tahulah apa diskresi ya? Seperti yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa orang yang pada tingkatan bawah itu bisa mengambil suatu keputusan ya atau tindakan ya, tanpa harus kemudian meminta izin pada atasannya atau kemudian minta izin kepada menterinya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau definisi Prof tadi itu kan bagus itu. Apa perlu menteri itu tidak usah berkantor di kantor departemennya, berkantor aja di istana. Nanti yang memimpin departemen itu adalah sekretaris menteri kah atau apa. Jadi kayak DPR lah gitu. Jadi dia ada ruangan-ruangan sekat ya. Jadi menteri yang nanti akan mengawasi. Jadi menteri itu cuma pengawas saja. Itu yang makanya tidak sedikit komentar dari netizen ya, atau komentar dari masyarakat. Kenapa kemudian menteri baru ribut nyari gedung gitu kan, nyari kantor fisik. Padahal kan di era apa nama itu digital kayak sekarang ya. Anda bisanya kayak saya sekarang ada di ruangan ini, tapi bisa saja saya melakukan koordinasi dengan teman-teman saya melalui handphone gitu kan. Atau kemudian kalau kita bisa kerja bareng-bareng ya, bisa dimanapun orang berada, kita sama-sama menggunakan laptop ya, itu kemudian bisa saling berkomunikasi. Jadi bukan lagi Zaken kabinet, tapi digital kabinet. Ya, tapi kalau Anda tahu untuk menjadi digital kabinet kan Anda juga harus punya kemampuan untuk memahami bagaimana tata cara kerja melalui laptop ataupun artificial intelligence tersebut. Prof, diskusi seperti ini perlu ditingkatkan, misalkan di tingkat Lemhanas gitu. Ini Lemhanas ini kan adalah sebagai sebuah institusi pikir ya, think tank lah,
yang dimiliki oleh negara lah, bukan lagi pemerintah. Jadi memberikan masukan-masukan yang kira-kira ya bukan kontroversial, tetapi ini adalah sebuah terobosan ya. Cara berpikir baru di era digital ini ya sudahlah, menteri semua berkantor di istana, ada ruangan-ruangan seperti ruangan DPR itu, nanti kementerian itu atau departemen ya sekjen aja yang berkuasa saja. Jadi memang ini administrasi, ya harus lagi ada kepala di situ yang akhirnya nanti orang takut, apa semua macam-macam. Sementara ya menteri bisa diganti 3 bulan, 6 bulan. Oh Gimana? iya, jadi kan Anda tahu ya, namanya kementerian itu kan yang penguasa administratifnya itu adalah sekretaris jenderal. Yes. Atau kalau dalam lembaga tuh Sestama, Yes. sekretaris utama. Sekretaris Kayak Lemhanas menggunakan istilah Sestama, BRIN juga menggunakan istilah Sestama, tapi kalau kementerian tuh menggunakan Sekjen misalnya kan. Dan Anda juga tahu bahwa bisa aja menteri itu berada di mana-mana. Maksud saya dia bisa turun ke lapangan, dia juga bisanya rapat dengan presiden atau rapat dengan menteri yang lain dan sebagainya tanpa harus kemudian meninggalkan tugas pokok dia itu mengenai bagaimana dia bisa mengatur pekerjaan di kementeriannya ya. Saya beri contoh misalnya kalau Anda menjadi koordinator lah, taruhlah koordinator ya. Itu kan bisa aja seharian tuh Anda tidak berada di kantor, tapi Anda bisa melakukan pengawasan ataupun koordinasi hanya melalui handphone, ya kan? Atau kemudian tiap sore Anda bisa bertanya, misalnya apakah poin-poin ini tadi yang misalnya saya minta untuk diselesaikan, selesai nggak? Ya, 1, 2, 3, 4 bisa. Bisa, tidak perlu misalnya Anda memiliki suatu kecanggihan di dalam menggunakan laptop dan sebagainya. Cuma masalahnya apakah Anda itu juga memiliki suatu catatan yang baik. Karena biar bagaimanapun ya, ini ajaran dari guru saya, namanya Profesor Dr. Yono Sudarsono. Dia mengatakan pada saya, you are as good as your file. Kalau file Anda itu jelek, ya jeleklah Anda. Tapi kalau file Anda itu bagus, baguslah Anda. Apa yang dimaksud sini? Kalau Anda punya catatan, tadi saya katakan catatan ya, baik itu berada di otak Anda, ataukah Anda berada di dalam handphone Anda atau laptop Anda, bisa. Tinggal tek selesai. Oh jadi yang ini kapan nih? Besok selesai nggak gitu? Atau nanti malam selesai nggak? Kan gitu aja. Gitu. Jadi ya memang Prof ini juga agak sedikit banyak pemikiran. Anggaran seorang menteri atau kepala departemen itu bisa lebih besar daripada anggaran staf-staf yang lainnya itu untuk perjalanannya, untuk pribadinya atau apalah. Itu yang makanya saya permasalahkan dengan kabinet yang gemoy ini. Kenapa? Karena dengan 34 kementerian saja itu sudah menunjukkan betapa APBN kita itu persentasenya lebih banyak untuk birokrasi, ya, gaji, upah, kemudian logistik, ya, tunjangan dan juga yang lain-lain ya, termasuk perumahan, termasuk foreigner dan sebagainya ya, ketimbang yang untuk pembangunan. Yang sampai sekarang angkanya itu cuma 30%. Nah, kalau yang kemudian pada saat dulu aja udah 70%, bagaimana dengan sekarang dengan nambahnya jumlah menteri bertambah, jumlah wakil menteri bertambah, perumahan juga nanti harus disediakan dan rumah menteri itu juga harus misalnya listrik, mobil dan sebagainya itu harus difasilitasi oleh negara. Itu loh, pengeluaran negara makin bengkak. Saya bayangkan begini, Prof. Jadi kalau ada tiba-tiba rapat terbatas kabinet, kemarin saja itu 34 menteri, jalanan macet. Ngiung-ngiung semua yang ada di jalan. Lah ini sudah hampir 50. Jadi bayangkan hampir 50 mobil pakai ngiung-ngiung. Jadi akhirnya yang buat macet ya mereka sendiri. Jadi saya termasuk orang yang paling kesal, paling nggak suka terhadap ngiung-ngiung ini. Dengar itu suara-suara seperti itu, ya. Walaupun saya pernah jadi pejabat juga ya. Saya waktu di Tunisia sebagai duta besar, saya tuh paling kesel kalau kemudian
supir saya itu kemudian ngasih kode kepada polisi untuk mengawal saya gitu kan di Iya. depan. Saya bilang, "Kenapa kok Pak Larosi?" Misalnya itu, kok apa namanya tuh, ini minta itu. "Loh itu kan biar kita cepat Pak." "Enggak," saya bilang, Iya. "kenapa?" "Karena polisi itu selalu melakukan suatu pelanggaran lalu lintas." Saya beri contoh misalnya, dia Lampu merah. pokoknya penganging-anging, kemudian dia masuk ke apa namanya, jalur yang berlawanan dengan Iya. yang seharusnya kita lakukan. Saya lebih banyak deg-degannya kalau terjadi kecelakaan dan sebagainya. Dan sama juga kayak sekarang ya. Sebetulnya kalau mereka juga tidak perlu menggunakan ngiung-ngiung seperti yang dilakukan di Singapura Iya, misalnya kan, betul. ya itu kan kita juga lebih nyaman di Iya. jalan. Ini saya tiap hari, coba Anda bayangkan ya, kalau saya nganter istri saya di BRIN ya, Iya. terus langsung saya ke kantor saya di Medan Merdeka Selatan itu, Anda bisa bayangkan itu setiap jalan 40 menit atau 1 jam atau 2 jam dari rumah ke kantor, itu berapa kali Nyium-nyium ini lewat. bener, dan itu mengganggu nerve kita tuh ya, apa namanya tuh. Mengganggu keadilan kita. Makanya ada seorang ya teman saya dulu juga mungkin teman Anda di Golkar Iya. itu ya, yang menjadi staf ahlinya waktu itu ketua DPD ya. Dia seorang ekonom juga pengamat politik, dia bilang, "Saya paling nggak suka tuh, apa namanya tuh, dan kalau saya jadi menteri saya malu tuh kalau kemudian mobil saya pakai dikawal-kawal Iya. gitu kan, karena itu menunjukkan ketidakadilan Iya, betul. antara pejabat dengan Iya. rakyat begitu." Oke, Prof. Apa closing statement Prof terkait dengan kabinet kita dan gebrakan awal ini terkait dengan gebrakan awal Tom Lembong dan 3 hakim ini yang digerakkan oleh kejaksaan, dan kira-kira gambaran kabinet ini ke Ya, depan? kalau dalam tadi yang saya katakan ya, itu Iya. apa namanya tuh, penuntasan atas kasus-kasus hukum di masa lalu, hukum dalam artian terkait dengan kolusi dan nepotisme itu, go ahead ya. Walaupun tadi saya katakan jangan kemudian apa namanya tuh pilih kasih atau apa tebang pilih gitu. Iya. Tapi semua harus apa namanya tuh ditindak ya. Hanya dengan demikian kemudian orang akan berpikir untuk melakukan korupsi lagi ya. Hanya dengan demikian juga mungkin sebagian dari hasil korupsi itu bisa di apa istilahnya dirampas oleh negara, dan ini bisa menjadi dana juga untuk apa istilahnya itu anggaran-anggaran kita yang selama ini boleh dikatakan selalu mengalami kesulitan ataupun kekurangan. Dan kalau ini terjadi ya, ini dan mudah-mudahan bukan cuma dilakukan oleh kejaksaan, tapi juga dilakukan oleh kepolisian negara dan juga oleh KPK. Iya. Karena maaf kata ya, kalau saya bicara dengan orang-orang dari kepolisian ataupun orang-orang dari KPK ya, itu mereka mengatakan, maaf kalau kemudian saya kesimpulannya seperti ini ya, ini yang rusak apa namanya itu polisi, KPK, kejaksaan itu adalah Jokowi. Oke, terima kasih Prof. Kita tidak sadar sudah hampir 1 jam kita berinteraksi, sangat menarik. Pemirsa, ada istilah Latin Custodius Castos Ustidet, dalam artiannya bahwa siapa yang mengawasi pengawas. Jika seorang polisi salah menangkap, siapa yang bisa menangkap dia kembali? Jika seorang jaksa salah menuntut, siapa yang bisa menuntut dia kembali? Jika seorang hakim salah menghakimi, siapa yang bisa menghakimi dia kembali? Jika seorang menteri salah membuat kebijakan, siapa yang bisa mempengaruhi dan membenarkannya ataupun mengkritisi? Dalam sebuah pemerintahan yang besar dan sangat profesional, dibutuhkan keahlian, dibutuhkan hati untuk bisa masuk di dalam ruangan yang paling dekat yang namanya kebijakan publik. Oleh sebab itu kita berharap dari kabinet yang ada hari ini, walaupun dia besar harus efisien, walaupun dia besar harus dia kuat, dengan betul-betul dengan sebuah pendekatan-pendekatan yang berorientasi kepada rakyat. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam Ohio, obrolan hebat orisinil.